Selamat uyah para pemirsa. Bersama kami dari Pabrik Speaking. Di pabrik mah biasa rokok aya pipa. Nya, nah untuk ngobrolkeun fenomena ngudud pipa nya pipe pengennya istilah nama karena mungkin ini tapi saya mungkin salah. Nanti mungkin bisa diceritakan lebih lanjut apakah ini memang budaya kita. Karena ini satu-satu gitunya Valentine bukan budaya kita. Budaya kita mah ngomongin batur. Ya, benar. Jadi bahasa 62 nya. Ya. Apakah pipe ini budaya kita atau bukan? Nah, mungkin sebelum banyak teman-teman kita yang belum tahu ya baru pabrik tarapaleun. Pipe teh awal mulana ti mana? Jeung naha beut kudu make nu kitu patut gitunya. Nah, sih bos teh riweuh. Rek ngarok wae kudu kieu. Nah, karena data apal tak kenal maka Ta'aruf. Nya kenalan heula ta'arufan heula. Maklum baru di sebat lagi. Mangga Kang aya nu tiasa ngajelaskeun sejarah si pipa ini, pipe ini awalnya dari budaya mana lalu berkembang dengan lamun baheula kan Indonesia mah datang dari budaya Gujarat dengan lewat perdagangannya gitu zaman ke SD mah. Tah ieu kumaha ta dongengna? Sebenarnya pipa ieu teh ku bahasa Indonesia apa bahasa Sunda ya teh kelak? Bahasa Sunda teh naon tapi kami kudu riweuh nyieun subtitle deui teh subtitle. Tapi lamun ngeunaheun bahasa Sunda gaskeun we. Nah, kieu we nya. Sebenarnya pipa itu datangnya dari bangsa Eropa nya. Bangsa Eropa. Bangsa Eropa atau abad 17 lah. Siap. Abad 17 itu bangsa Eropa punya kebiasaan untuk menggunakan tembakau. Tembakau. Nah, itu yang banyak lain tembakaminya lain tembakau ya, benar. Nah digunakan ku orang-orang bangsa Indian sebenarnya bangsa Indian iya bangsa Indian kulit merah. Hah? Indian Amerika lain Indian mulai dia lain Indian Amerikanya kulit merah betul. Kulit merah jadi manena menggunakan tembakau untuk dihisap karena itu adalah salah satu alat relaksasi buat mereka sebenarnya. Awalna teh untuk relaksasi dan menikmati da baheula mah can aya pabrikna nya lilintingan teh kar itu teboga. Digunakan menikmati senja benernya berarti aya. Digunakan pipa tembakau itu dari bahan-bahan yang ada saat itu. Contohna dari konkop namanya teh. Apa? Konkop. Itu dari bonggol jagong. Oh, bonggol jagong. Nah, bonggol jagong. Dari kayu-kayu pelepah jagung bahasa Indonesia nama itu ngarti nya. Bonggol anu aya sikian, ada biji-bijina. Tong ngomongkeun siki sok rada nyut-nyutan. Ya, siap. Nah, dari bonggol jagong anu geus dikupas, dikeluarkan biji jagong dan itu dikeringkeun. Dikeringkeun sampai sekering mungkin dan itu dikasih lubang untuk memasukkan tembakau. Nah, dari orang-orang bangsa Eropa dia menemukan suatu kayu itu namanya kayu briar. Tapi nu ngamimitian nyesep nama orang Indian heula. Cuma teu apal kumaha carana. Orang Eropa lebih pintar. Menggunakanana benar mencari bahan apa yang lebih baik untuk menggunakan tembakau menikmati tembakau itu sendiri. Dia menggunakan bahan kayu itu briar. Di Indonesia apa ta Kang? Naonnya? Jadi kayu briar itu ayahnya di Eropa sebenarnya. Oh, teu usum di dieu. Dan hidupnya di negara Eropa yang ada 4 musim. Dan itu adalah kayu yang bentuknya bulat dan itu kesolidannya cukup tinggi. Cuma dia berpori-pori. Dan ada yang bulat tapi bukan tekad ieu kayu merenya. Kayu eta mah. Mun di urang mah biasana dipake teh ayeuna maker pipa Indonesia tuh menggunakan jati burel ngaranna. Jati burel. Burel jati atau itu mah ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Cuma kalau burel jati ini baunya masih ada. Bau jati, kayu jatinya tuh. Kalau di sana tuh kayu briar ini dia lebih tidak mengeluarkan bau kayunya itu sendiri dan tahan bakar. Gitu. Itu sejarahnya. Sejarah awal mulanya. Sejarah awalnya. Jadi ramenya pipe ini di Eropa berarti ya? Di Eropa awalnya mah. Cuma orang-orang Eropa datang ke Indonesia melihat karena Indonesia adalah satu petani tembakaunya banyak. Tapi sebentar, kalau Eropa yang ngejajah ke Indonesia kan Belanda yang lama. Betul. Ini lebih terfokus nggak dulu orang Eropa palebah mana? Yang karena kan kalau dari Amerika mah Inggris. Ya. Nah, orang Belanda. Jadi bangsa-bangsa Belanda itu karena di Eropa udah digunakan
pipa-pipa seperti itu, orang Belanda melihat tembakau di Indonesia banyak, ingin menguasai dan digunakan oleh bangsa-bangsawan, bangsa-bangsa Eropa, bangsawan itu orang-orang Belanda. Para penjajahnya. Penjajah, asli. dipakai weh cari tanah tah. Tembakau teh. Cuma dia pipanya tetap didatangkan dari Eropa. Ya. Makanya uyut aki urang baheula boga pipa-pipa zaman baheula. Urut penjajah. Wangi-wangi sungut penjajah. Ya, siap. Nah, awal gitu. mula nate. Nah, berarti kan kalau itu tuh udah ada di abad ke 19 ya, mungkin abad ke 19 masuk ke Indonesia, dipakai lalu belum terbentuk industri dong ya kalau gitu ya? Belum. Berarti baru ada pipa urut batur. Tembakauna nu sorangan. Belum ada tren juga tembakaunya kayak gimana. Ini mah moeken tembakau sendiri. Nah, kalau tembakau di Indonesia lebih banyak digunakan untuk rokok. Dari industri rokok. Industri rokok sebenarnya. Cuma dari orang Eropa itu dia punya pabrikan-pabrikan dan tembakau yang bagus juga digunakan untuk pipa ini karena rajangannya beda. Rajangan tembakaunya. Bumbunya sausnya dia punya rahasia sendiri, mau dibeja. Nah, maksud saya adalah comel orang Indonesia mah ya, asli. Kepo deh. Asli. Ya, eta. No, jadi pertanyaan ketika belum jadi industri, orang Indonesia ini menikmati pipa artinya kan belum banyak kan, mungkin baru orang-orang kaya yang mungkin dulu dihadiahi gitu kan, dapat hadiah segala macam, sementara tembakaunya kan produksi lokal. Tembakau Indonesia kan. Betul. Nah, si tembakau Indonesia ini apakah sama yang digunakan dengan industri rokok atau memang dia punya resep sendiri walaupun nggak ditinggalkan ke orang Belanda resepnya, atau malah ditinggalkan? Jadi kalau resepnya untuk pasti dibawa. Jadi kalau tembakau lokal itu dia baru-baru sekarang menggunakan untuk pipa. Jadi baru-baru produsen tembakau setelah dia menikmati rasa tembakau dari luar, dia mencoba memproduksi. Padahal tembakaunya dari Indonesia banyak sebenarnya, cuma ada satu tembakau yang istilahnya cara pembuatannya, metodenya itu di Indonesia belum ada, kayunya atau segala macamnya, sausnya. Itu ya. Jadi mungkin warga pabrik bakal lebih penasaran sih gimana sih nikmatin tembakau ini. Mungkin cara ngerokoknya beda atau kayak gimana, mungkin dari teman-teman yang lain. Apakah ngerokoknya sama aja kami ngerokok biasa dengan cekes lalu gininya lamun sih Kang Eman tukang roti gininya PRT dikali ku laki-laki teh gininya. Apakah kayak cerutu kan, cerutu juga punya khas cara ngerokoknya, cara pengisapannya. Mungkin nanti di sesi kedua mungkin kita bisa demo kan bagaimana cara nyekeskeun, cara ini bisa iseng rek beli di toko online tapi tutorialnya kumaha. Nanti kita bikin mini tutorial lah. Kumaha carana buat pemula yang datang di toko online gitu ya. Iya jeung ieu kumaha makena. Nanti kita di sesi 2 mungkin kita bakal bikin sedikit tutorial. Tapi pertanyaan singkat, beda nggak sih cara ngerokok pipe sama ngerokok cerutu sama ngerokok kretek biasa? Ya. Nah, jadi kalau misalkan bedanya dengan rokok biasa dengan padut atau cerutu gitu ya, cara menikmatinya itu sama kayak cerutu. Jadi ketika si tembakau dibakar, si asap ini dihisap tapi tidak, jadi daerah menikmatinya itu dari leher ke atas, bukan leher ke bawah. Coba bingungnya, leher ke atas, bukan leher ke bawah. Kudu dicobaan, Nah, nanti harus dicoba. Mana kudu nyobaan. Secara teori, cara menikmatinya, si asap yang masuk ke mulut itu dikumur-kumur, dihem-hem. Bahasa Belandanya gitu tah. Iya, dihem, kumur. Kemudian bisa jadi permainan di antara rongga hidung dengan siau listerin, tah makan nu kieu we. Tah, gitu. Jadi memang meningkatkan sensitivitas di rongga hidung dan rongga mulut. Karena dengan begitu pun itu si tembakau itu udah bisa kerasa, ada manisnya, aya gurihna, ada rasa yang lain mineral unggulnya, ada manis-manisnya tanya.
Karena tembakau itu ada beberapa jenis. Pasti. Jadi kalau untuk pipa itu ada disebutnya Virginia, Latakia, dan aromatik biasanya. PRD. Kalemnya nanti kita bahas lebih banyak mengenai bagaimana macam pipa. Ya. Tapi kita kembali ke orang pertama kali nyekeskeun, anggaplah aya nu mere. Tipsnya apa? Misalnya tong disesep, tong dikitukeun. Misalnya dikumur, kan orang tuh dikumur tuh mah dikumpulkan atau gimana sih? Iya, jadi kayak kita pertama ngerokok, hisap, kubur-kubur, buang lagi. Jika nu diajar. Singkatnya seperti itu. Nanti kita akan coba sesi kedua, kita akan tutorial bagaimana ngerokok pipe anu yang baik dan benar. Betul. Walaupun sebenarnya debatable ya. Tiap orang boleh menikmati dengan caranya masing-masing kan. Betul. Tapi nanti ada semacam standarnya, standar SOP. Jadi di saat kita menyedot asap dari pipa cangklong, kalau kita inhale seperti ngerokok, itu pasti yakin pusing. Karena nikotinnya sangat tinggi. Akhir bulan can gajian nyesep dikitukeun. Melenoy asli eta mah nya. Ngesang Asli. Datang telepon ti tagihan online. Iya, mending bobo we teman. Mending bobo we. Oke, nanti akan kita ulas lebih jauh bagaimana mulai dari murulukeun packing istilahnya ya, packing sampai lighting. siap apa? Lighting. Ngabakar. Packing, lighting lalu Sedoting. Oh, sedoting. Siap. Nah, ini sekarang kita akan coba kenalan dengan komunitas yang ada, yang saat ini teman-teman ngobrol. Boleh perkenalan dulu. Tadi kita belum kenalan. Sekarang lamun kami mang sarawauheun penontonnya ada sahabatnya di belakangnya. Benar. Tapi ini kenalan dulu sama warga pabrik yang lain, dari komunitas apa, siapa dari komunitas apa, dan di komunitas tersebut lebih banyak ngurusin apa. Kalau komunitas kan pasti ada bagian anu nunggulan anu sok mau pipe misalnya ieu bagian anu naon yakin ya Gimana? Pipana leungit kabeh. Matangna boleh diperkenalkan dulu. Mungkin dari ini saya melihat ada label kapten. Sebagai kapten mangga diperkenalkan. Ya, halo warga pabrik, nama saya Feby Maifriandi. Kebetulan sekarang menjabat sebagai Kapten Pepred Nusantara. Terus komunitas kami ada di Indonesia tentunya, dan lebih banyak anggotanya ada di Bandung saat ini. Tapi sekarang sudah mulai merambah ke beberapa daerah yang lainnya. Mungkin seperti itu, Kang. Enggak, Kang? Oke. Halo teman-teman pabrik speaking ya. Ya. Pabrik speaking. Saya Oke. Saya di Pipe Parade dipercaya untuk menjalankan tugas yang berat. Ya, aing hayang nyaho tugasnya mun jalan kumaha sih, saya pernah nempo sih. Jadi ini satu-satunya klub pempipa yang memiliki nilai tersendiri bagi saya pribadi khususnya, dan mungkin mudah-mudahan nanti umumnya bagi masyarakat luas pada umumnya, karena tugas yang saya jalankan ini dari Pak Kapten ini sangat berat. Yaitu tugasnya yaitu jalan-jalan. Luar biasa. Menjalankan tugas jalan-jalan. Nah, iya omongin. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Kalau Kang? Halo everybody. Perkenalkan, nama saya Ranzo Silverano. Ese pan. Kan. Kalem kayak dihandap. Panggilan nama Rano lah sampai gancang, ada tukangnya Rano nya. Saya di Peperet ini sebagai elder. Elder itu adalah salah satu penasehat. Siap. Nah, sesepuh lah nya gitu. Kebayangnya. Kolit Bray. Gitu. Nah, kalau boleh tahu di antara teman-teman dari komunitas Pipe Parade ini yang sebenarnya ada bagian edukasi nggak sih? Ya, jadi sementara ini memang kita belum ada yang namanya bagian edukasi, tapi kami setiap pertemuan kita selalu ada konten yang kita bahas gitu. Sehingga outputnya adalah nanti setiap member atau kita sebutnya paraders ya. Setiap paraders ini bisa mengedukasi gitu. Ya. Jadi tidak ada edukasi. Betul, karena menurut saya edukasi itu penting, karena kan ini sebenarnya 17 plus kan kontennya ya. Sejauh mana bahwa ini bagaimana cara menikmatin yang baik dan tetap aman dalam artian
tong nepika kesedak terus innalillahi kan repot gitunya. Betul. Dari mulai konten, edukasi konten, sehingga seperti saat ini kan yang sedang kita lakukan mencoba mengedukasi bahwa apa istilahnya nih ya, istilahnya ngapain sih munker nyesep teh? Madud istilahnya. Itu untuk orang Sunda aja atau istilah nasional? Kalau madud itu bahasa Sunda. Nah, makanya kalau istilah nasionalnya ngapain sih? Cangklong. Kalau sedang nyangklong? Nyangklong seperti ini. Nyangklong berarti kan oke. Jadi kita sebut nyangklong. Teman-teman nanti mungkin harapannya dengan kita ngajak ngobrol ini ada edukasi bagaimana nyangklong ini supaya lebih benar gitu ya menikmatinya, tidak di abuse penggunaannya. Betul. Jangan sampai nanti ada yang macam-macam dicampur ku ganja, ku naon kan gitu ya. Disemprot gorila teh. Wah, teman main. Main berai teman. Kita harus edukasi ya betul. para pendengar kita. Nah, balik lagi ke komunitas. Ini Peparad ini hanya ada di Indonesia, HQ-nya di Indonesia atau HQ-nya di luar negeri justru? Nah, ini yang menjadi menarik ya kita bahas soal komunitas. Jadi Pepred itu didirikan tahun 2015. Baru Jadi 5 tahun. 5 tahun. Tahun 2015 Pepred didirikan. Nah, saya sendiri bergabung di tahun 2017. Ada beberapa hal yang membuat saya tertarik. Yang pertama, Pepred ini si logonya Semar gitu. Semar. Saya senang sama Semar gitu. Semar. Berat lah gitu. Siap. Dan ada yang sampai berani gitu kan, berani wawanianan ya Semar Ya, dipakai bawa gitu ya. Semarnya. Wah menarik gitu kan. Akhirnya saya masuk dan mencoba aktif. Yang menariknya adalah yang pertama Semar, yang kedua kita komunitasnya untuk legalitasnya kita mengarah serius. Yang pertama kita sudah mematenkan hak cipta itunya. Jadi kan hari yang lainnya mah kadang mungkin ya udah bikin Ya. tanpa Ngumpul-ngumpul tepuguh teh. tanpa Ya, fokus ya. ke legalitasnya gitu. Nah, yang menarik di sini adalah hak ciptanya ini kita sudah ada. Sudah ada hak Paten paten. mengenai logo dan nama mungkin ya. Betul. Itu yang saya melihat di sini wah iya seriusan ya. Bukan cuman heherean. Jadi saya maaf saya potong. Ini asli Indonesia berarti karena hak paten di Indonesia. Iya betul, dan di Bandung. Dan di Bandung. Yang Tapi kedua, sudah- yang kedua adalah yang bikin menarik. Kalau kita bisa dibilang mother chapter, gitu. Indonesia ini mother chapter, Pepred ini. Chapternya ada di 5 negara luar. Menarik kan? Menarik sekali. Artinya ketika yang biasanya gitu, yang biasa kita lihat adalah, oh ini chapter dari klub di Amerika. Ini chapter yang ada di Inggris. klub Inggris gitu. Melihat asal mulanya ini dari Eropa. Kan? Ya. Iya, gitu. Dan yang menarik adalah kita sebagai mother chapter dan chapter kita sudah 5 negara gitu. Yaitu ada di Mereka Jerman. menginduk ke kita. Jerman. Induknya ke kita, yaitu Jerman, Rusia, Amerika, Slovakia, Iran. Gitu. Luar biasa. Iya, luar biasa sekali. Itu yang makanya saya yang bikin Pepred ini sangat menarik. Kalau di negara lain atau ada nggak sih komunitas yang serupa? Ada Seperti yang- di Jerman yang saya tahu itu ada Breyer Bastard kalau nggak salah. Ada Breyer Bastard, ada di sana juga ada yang mendirikan Pepred. Terus negara-negara lain banyak lah. Sebetulnya banyak kalau bilang klub cangklong gitu ya di negara-negara lain banyak. Di Eropa sangat banyak. Sangat banyaknya. Sangat Nah, pernah nggak sih mereka ngomong, kan sebenarnya asli buatan mereka ada gitu ya di Jerman udah ada gitu ya. Ya. Tapi nah buat bikin malah chapter yang dari Indonesia gitu. Pepred mempunyai prinsip kita tidak pernah mempermasalahkan cangklong apa yang Anda bawa. Anda punya cangklong, Anda menikmati tembakau dengan cangklong, Mengikat tali persaudaraan dari satu mari pipa. duduk bersama. Gitu. Siap. Itu yang membuat mereka tertarik. Padahal Betul. walaupun mungkin kalau di negara lain banyak syaratnya mungkin ya, atau enggak? Kurang tahu juga. Nah, cuman ada satu hal yang menarik nih dari Rusia, Pepred Rusia. Di Rusia itu info yang saya dapat, jadi kalau klub ada satu klub di sana, si pipanya itu harus khusus, pipa-pipa mahal kayak gitu kan. Lain PVC-nya? Lan? Lain, tapi saya mah yang mengumpulkan cekra. Siap. Gitu. Nah, jadi pipanya itu khusus gitu, bukan pipa nomor mahal teh. Sedangkan
dia teh pengen dia pengen ada komunitas yang tidak mempermasalahkan pipa yang di bawah. inklusif, tidak eksklusif ya. Teu kudu pipa mahal inklusif yang penting ngedek Di madun. barang- Orang Siap. duduluran gitu. Siap. Nah, yang menariknya jadi ketika ngobrol dengan Pepret gitu kan. Tah eta kumaha sih jual-jual bisa ngobrol? Iya karena saling follow teh mutualan lah bahasa Awalnya Twitter nama, teh mutualan di gitu. sosial media Iya, berarti. di Instagram. Instagram. Terus kemudian menarik mungkin dengan konten yang selalu kita aktif, terus dengan postingan-postingan member yang lumayan banyak aktif juga kan. Nah dari situ Ieu PR sih kan pas publish aing kudu nyieun 5 bahasa benernya subtitlena 6. tah omongkeun ieu mah euy. Wayahna we manehna sorangan nyieun nya kita mah bahasa Indonesia we. Translate we sorangan Ya gitu. bener. Kan ada ya tim editor. Ayahnya. Jadi 6 negara sekarang ya. Ya sekarang 6 negara: Indonesia, Jerman, Rusia, Amerika, Slovakia dan Iran. Slovakia. Nah ini agak lucu ya. Ya. Negara yang nggak begitu besar. Betul? Pecahan Rusia ya. Tapi mendengar kegiatannya dan ikutan. Sama itu juga dari sosial media. Ya, itulah salah satu kekuatan sosial. Dari selain Indonesia dari 5 negara itu mana yang paling banyak membernya? Yang paling banyak sebetulnya sekarang Iran. Jadi yang Iran ini ada Agak Iran saya. Heran itu mah. Heran temennya. jadi yang secara kumulatif sih sebetulnya ada Indonesia, Jerman, Amerika dan Iran. Sedangkan kalau yang sekarang yang paling banyak itu memang masih di Indonesia. Ya karena ya wajar ya Wajar, besar. gitu. Tapi Karena- kalau karena Iran sekarang- ini malah banyak sekarang. Yang Iran ini banyak karena jadi Banyak TKI lain. ya TKI Indonesia gitu di Iran tuh. bukan. Oh bukan ya. Jadi dia sistemnya bagus bahwa dia memang sudah punya klub sendiri gitu ya. Bukan klub ya. Perkumpulan Komunitas lah ya, Kumpulan, komunitas komunitas cangkulong. cangkulong kayak gitu. Cuman ketika dia mendirikan Pepret Iran ini akhirnya ya udah kamu nyangklong kan kamu ngumpul di sini ayo jadi member gitu. Jadi ya banyak gitu. Jadi Bagus Sistem gusur teh geuningan. Iya. benar. Kedua di Iran. Nah, sekarang kalau boleh agak serius setiknya ini mah tapi serius bubar nya. Bubar, Serius bubar. lah. Tong serius lah. Jadi Jangan, serius. jangan serius. Visi misi nih 2020. Karena saya dengar beberapa hari lagi mau ada event ya. Iya. Nah, mungkin bisa diceritain juga kenapa event itu ada, lalu dalam setahun teh mau bikin apa, atau saya mau nambahin dari negara lain, atau ada prospekan atau apa yang bisa diceritain rencana teman-teman Piperet di tahun 2020 ini. Jadi kalau visi dari Pepret sendiri adalah Nusantara Jaya. Nusantara Jaya. Nusantara Jaya. Jadi batur anu di luar negeri ge tuturuti eta teh kudu Nusantara Jaya gitu. Iya. Hade ieu nya. Jadi siga password kami wifi. Passwordna naon? Baca syahadat. Nya tayang nyaho. Mana yang wifi gratis baca syahadat teh lah. Iya. Ya halus luar negeri tapi visina Nusantara Jaya. Nusantara Jaya. Wayahna ya memang. Ya, benar. Hade ieu. Ya, jadi kita tidak visi kita tidak hanya di pipa dan tembakau. Jadi semangat kita adalah bagaimana dengan jaringan yang kita punya dan doakan ya Kang ya. Mudah-mudahan tambah banyak itunya chapter-chapter yang lain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Nah, Amin. Jadi kita dengan jaringan yang bertambah banyak ini memang kita ingin mengangkat para pipe maker Indonesia gitu. Kita nggak bilang pipe maker lokal, tapi pipe maker Indonesia, Pipe maker Nusantara merenya. pipe maker Nusantara ini semakin dikenal di mancanegara, di dunia. Terus produk-produk tembakau cinta lo produk-produk Indonesia. Siap. Jadi Aing mah tinggi luar dia apa lain aing gitu mah. Teu. jadi kita balik sensor kan. Jadi memang seperti tembakau kita pengen diangkat juga gitu di mancanegara gitu. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak, kita bilangnya blender ya. Blender ini sudah mulai banyak di Indonesia dan beberapa sudah mulai bercukai gitu ya. Yang sekarang mulai naik gitu, dan ini yang akan ya mudah-mudahan Didorong lah ya, didorong. Iya, mudah-mudahan jadi dengan petani tembakau dengan Jadi mendorong ekonomi
para petani tembakau, pembuat pipe gitu Pembuat kan. pipa, terus petani pohon jati atau pohon-pohon yang bisa digunakan menjadi Mantap. tolong gitu. Tapi jauh lebih dari itu juga, tehnya iya, kopinya segala macam, karena Nusantara Jaya itu luas. Benar, luar biasanya ini embrakela berdaknya backsound. Gitunya apa nih Gitunya backsound. background. Nah. Terima kasih, oke. Kang, ini tadi ngomong tugasnya jalan-jalan. Ya, Cik, jalan-jalan. ngadongeng jalan-jalan yang udah dilakukan buat piper teh ngapain aja. Lain kan udah gini kan? Bukan cuma sekedar inkik ya gitu, makanya saya bilang tadi di awal bahwa ini tugasnya berat gitu, karena jalan-jalan yang saya maksud di sini adalah memang Tugasnya berat, Kang. menjalankan visinya Piper terkait apa, terkait bagaimana sih para petani tembakau kita ini bisa setidaknya gitu. Tadi kaitannya dengan ayah itu sih itu anu tim nu khusus mengedukasi kan gitu. Secara khusus mungkin nggak ada, tapi setiap gerak-gerik kawan-kawan Piper itu mengedukasi orang. Jadi udah nggak perlu lagi tim khusus karena semuanya bergerak untuk mengedukasi. Harus ikut mengedukasi ya. Nah, setidaknya ini si petani tembakau kita ini bisa meningkatkan nilai ekonomisnya. Nah jalan-jalannya spesifik ngapain Kang? Kasih contoh terakhir ke mana? Kan tugasnya berat karena lamun lecet baret. Ya. Menjalan-jalan berat siap. Ya, jadi sebetulnya saya memanfaatkan situasi karena kebetulan oke lah saya berorganisasi di Piper ya atas organisasi hobi saya, tapi di organisasi yang lain sebetulnya saya di soal-soal pemberdayaan masyarakat. Oke, Jadi, ini penting ini. sekaligus dalam 3 tahun terakhir ini Kapten sekalian laporan ini. Siap. Laporannya live ini. Jadi Ya aji mumpung nya omongkeun nih euy. Siap, lanjut. nuhun ya Kak, public speaking ini. Jadi saya sekalian laporan. Dalam 3 tahun terakhir ini Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa otomatis ya, terus Bali, NTT sampai ke Papua saya sudah berkunjung ke sana dan mencoba untuk mencatat hal-hal bukan untuk bermaksud untuk memonopoli data dan lain sebagainya, tapi nanti ini akan bisa menjadi satu basis data yang saya pikir akan bermanfaat untuk menjalankan visi kita ke depan kan. Karena apa? Contoh saja yang paling dekat aja lah, kita ceritanya jangan yang jauh-jauh dulu karena mereka juga pasti punya pola tersendiri. Kita punya di Cianjur Selatan itu ternyata ada satu kawasan yang di situ tembakaunya banyak, kopinya banyak, gula arennya banyak, daun kawungnya juga banyak. Karena kalau gula aren banyak pasti tangkal kawungna lo banyak. Ya. Kan gitu. Betul. Banyak. Kan eta masalahnya teu ka mana-mana kan. Ya. Jadi desanya terisolir. Di Jawa Barat masih ada yang seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa membangun sebuah ekosistem ekonomi untuk masyarakat, terutama petani. Terutama petani. Kadang macok. Alam kan dia cirian kami alam. Kadang macok. Jadi bagaimana kita caranya untuk bisa membangun menjadi bagian dari membangun perekonomian petani tembakau di sana. Salah satu caranya adalah dengan kita membuka diri, Piper ini membuka diri dan membantu untuk menerima produk-produk dari si petani tembakau ini. Nah, iya bener produk. Ini mah produk wae tadi. Ini bener mah produk. Oh iya benar ya. Tadi juga Kapten salah, bukan produk, tapi produk. Nah, iya. Pemiluan itu. Pemiluan. Jadi bisa jadi produk Indonesia. Cintai produk Indonesia. Oh, Kain aing produk peperet eta nya. Ya, oke. Balik lagi ini edukasi serius lah ya. Serius juga bubar Nya matakna tong serius kita tong dibiasakeun. tapi ini lagi laporan, mangga Sersan. Kieu euy nya di tita ieu ngadon laporan nya. Aduh. Tapi sebenarnya kita nangkep bahwa memang selama jalan-jalan ini digunakan untuk memanfaatkan untuk memperbesar nilai ekonomi mungkin mulai dari para petani sampai pengrajin. Karena tadi belum selesai kan, masih kekat nih. Lantas di mana peran kita untuk ikut meningkatkan nilai jual dari
produk, bener ya nama produk. Produk. Mau di produk, produk. Di mana kita memposisikan diri? Kita coba memposisikan diri dari kawan-kawan yang sudah tergabung di Piperate yang mengerti, mempunyai ilmu tadi, para blender yang tergabung dalam Piperate untuk memberikan sedikit mungkin pengetahuannya bagaimana sih si tembakau itu bisa punya nilai jual lebih, punya nilai jual lebih ya. Terutama kan di flavor. Iya betul. Flavor. Nah, saya sendiri mensinyalir bahwa ini sorry to say ya, karena saya orangnya terbuka ya. Sorry to say. Bahwa hanya 40% saja tembakau dari petani lokal yang dibeli oleh korporasi besar rokok. Iya. 60%-nya Hanya 40% saja. 60%-nya entah bisa impor, bisa mungkin dia tanam sendiri di pot dan lain sebagainya. nggak, maksudnya 60% dari petaninya kemana? Bukan. Jadi dari target, Oh, jadi artinya masih kurang. antara gini, ini produksi nih, Ya. nih rokok nih. Dari 100 100%. Dari 100% hanya 40%-nya dari 40% yang dari Tapi petani 40% ini apakah udah nyerap 100% semua petani nggak? Artinya dari petani, dari 100% dari petani ini berapa sih yang diserap industri? Gini, Dari hasil tani, ya, dari hasil panen. dari hasil panen 40%-nya. Bukan dari hasil panen petani seluruh Indonesia. Berapa persen yang diserap oleh industri? Ya itu tadi. 40%. Nah, pertanyaan saya kalau gitu 60%-nya kemana? 60%-nya ini Hasil yang tani, harus kita hasil panen. selamatkan. Hasil panen dari petani Ya. 60% itu masih belum. 60% ini yang akan kita coba untuk selamatkan. Mungkin ada alasan-alasan nggak? Mungkin nggak diterima karena alasan kualitas, dan lain alasan sebagainya. waktu kirim. Apapun alasannya karena itu tidak diterima, yang pasti kita akan coba untuk tadi Menyelamatkan. meningkatkan nilai jual si tembakau itu. Karena saya yakin beberapa dari teman-teman blender yang ada di Piperate ini sudah meyakinkan bahwa wah, ya bako runtah. Bahkan bako nungges disebut runtah oke, bisa jadi aya hargaan gitu. Nah, ini salah satu upaya kita untuk membantu Mengedukasi, teman-teman. iya, betul. Mengedukasi Oke. sekaligus membantu teman-teman petani Ya tembakau. biasanya makan bakotnya cuma buat linting ya. Oh iya. Baik. Sekarang sebelum menutup sesi pertama ini, saya pengen tanya ke masing-masing, yaitu dengan misalnya antara edukasi mengenai dari mulai nilai ekonomi dan lain-lain, bagaimana tanggapan teman-teman mengenai himbauan pemerintah kan untuk tidak merokok, ya himbauan tersebut. Apa tanggapan teman-teman? Artinya kan ini kayak semacam hal yang kontroversial ya. Mengedukasi mah, entong mengedukasi iya atau mengedukasi tong ngarokok sekalian gitu kan. Apakah saya nggak tahu karena saya bukan penikmat nyangklong gitu kan. Apakah ini mah data disesap sebenarnya ini lebih tidak berbahaya dari rokok misalnya? Saya nggak tahu, atau sebenarnya masuk kene rek rokok contoh penyakit yang sama dengan perokok mah akan menghantui tukang nyangklong oge gitu. Mungkin masing-masing bisa memberikan pandangan terhadap kesehatan. Oke, kalau menurut saya cangklong itu pertama cara penggunaannya sudah beda. Penggunaan dari tembakaunya itu udah beda karena dia tidak menggunakan kertas lagi, satu. Kedua, dia tidak menggunakan filter yang dengan dari kapas, dia langsung adalah tembakau murni yang dimasukkan ke sini. Dan cara penghisapannya pun tidak melalui inhale atau ke paru-paru, dia cuma hanya dalam kumuran mulut langsung dibuang. Seperti orang kalau kita dulu belajar merokok cuma dihisap gitu doang. Jadi ini akan lebih aman karena tidak masuk ke dalam paru-paru, cuma hanya kita bisa merasakan. Berapa persen Kang kemungkinan masuk ke paru-paru? Aya meureun. Ada kemungkinannya. Kalaupun masuk paru-paru itu dia saat itu juga tidak akan merasa menikmati tembakau. Ada yang ngukur nggak jumlah nikotin dan lain-lain yang terhisap? Itu yang menarik. Nanti. Jadi begini, kalau misalkan kita beli sebungkus rokok di warung
itu akan selalu kelihatan berapa berapa nikotin, berapa miligram nikotin, berapa duit yang ada sisa di dompet, ya, dan berapa duit berapa angsuran. nya eta. Dan kita bisa hitung 10 gram nikotin misalkan, itu untuk satu bungkus. Satu bungkus ada berapa batang? Berarti dari satu batang itu ada sekian. Kita bisa dihitung berarti nikotinnya kemungkinan sekian miligram. Di cangklong itu nggak bisa. Tidak bisa kita ukur. Karena yang pertama berapa gram tembakau yang masuk ke bowl. Disebutnya bowl gitu ya, mangkok ke dalam sini. Terus yang kedua, bagaimana cara packingnya? Karena Kan sebenarnya mah kalau di secara sains bisa-bisa aja dengan misalnya menghitung tiap 1 meter kubus ya. dengan kepadatan sekian gitu ya, itu sekian. Sebenarnya mendaek mah bisa wae sih Bisa, gitu kan. bisa, itu sangat bisa dihitung sebetulnya ya. Iya, memang sekarang cuman Justru malah walaupun liar jadi menurut saya jadi bagian dari edukasi buat para yang bikinnya gitu kan, buat yang blendernya istilahnya kan. Jadi si blendernya ya menjelaskan bahwa dalam satu kotak ini isinya sekian, totalnya 20 miligram atau segala macam, ya itu jadi PR. Mungkin ya. Ya mungkin nanti bisa dikembangkan karena yang sejauh ini yang saya temui adalah engineering piping. Jadi ini teh dihitung gitu. Terus yang kedua kita lanjutin yang tadi berapa gram tembakau yang masuk, bagaimana cara packingnya, bagaimana cara membakar, bagaimana cara menghisap, dan jangan lupa karena cangklong ini dipakai berkali-kali, di sini ada berapa banyak nikotin yang tersisa dari pembakaran. Itu dia, kalau misalkan saya sendiri menyambung pertanyaan yang tadi, lebih aman dari merokok ya dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Lebih bahaya dari rokok ya dengan cara yang salah. Begitu. Siap. Jadi kitunya untuk tahu benar dan salah mungkin nanti ya. Nanti kita coba di sesi kedua. Tapi Kang dari yang lebih banyak bahkan mengedukasi tadi untuk jalan-jalan. Kalau dari saya sih simple. Selama masih namanya tembakau ya Kang ya, itu pasti akan membunuhmu. Karena jadi mendingan nanti mah tembak kami atau tembaku, nah itu baru berbahaya. Jadi balik ya. Bukan tembak dong. Mah so kayak ngajak jadiannya. Tembak dong baik. Ya, sesi pertama kita udah ngobrol mengenai bagaimana pipe atau cangklong ini masuk ke Indonesia, lalu ada komunitasnya. Kalau teman-teman nanti ada yang mau join komunitasnya, nongkrongnya di mana, nanti di babak kedua ada kami main bola. Di babak kedua kita akan nyobain demo bagaimana tadi istilahnya Pak? Packing, lighting, sedoting. Nanti kita akan nyobain, lalu juga nanti kita di Bandung nongkrongnya hari apa aja, di mana kalau mau ada yang nyobain kudu ngingki ke mana, apakah di sana juga ada tokonya ataukah beli toko online, atau nanti sambil kita cobain pertama-tama mungkin kita nanti nyobainnya dari ini ada pipa yang belum pernah dipakai harus diginiin dulu mungkinnya misalnya, atau kalau ini pipa bekas harus diginiin dulu. Untuk pemula coba tembakau ada tips mungkinnya, tembakau ini rasanya ini, nanti kita coba packing, terus kita lighting mah halilintar. Ini kebetulan ada yang baru sih nanti. Ini ada yang baru ya. Jadi nanti kita coba tinggal wintan ngesian ngahurungkeun nyedot. Nanti kita cobain di skip we tenan naon mun tara video ieu mah tim mimiti skip geus tong dilalajuanan enggak apa-apa ada kami mah apa tuh yang enggak suka dislike, kami mah ada semakin banyak dislike jika dangdut dislike gitu. Sok we. Jadi habis ini meureun ada iklan ada apa, nanti ada yang sesi 2-nya, sok ambil dulu rokok, nanti kalau kabita rokok atau mungkin rokoknya cecepkeun ka dieu pelanggaran ya. Nggak bisa. Nanti kita akan bahas kumaha lamun ieu dicecepkeun rokok 3 siki. Ya. Terus gitu, atau naha si Popeye beut ngarokok pipe. Dan pasti tong masukkeun bayam ka ieu nya ciga Popeye. Eta bisnis eta penggunaan nu salah tadi tanya. Bener, tengah edukasi si Popeye teh padahal keur tontonan budaknya. Baik, tunggu lagi kami di sesi 2 tahun depan. Jadi bye.